Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Baru ya. Selamat tahun baru, selamat menikmati berkat yang baru dan juga kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Saya mau ngajak kalian semua mengalami terobosan di tahun 2026 ini. Mau nggak diajak? Recording in progress. Mau nggak diajak mengalami terobosan? Mau ngikutinya jangan setengah-setengah ya. Ngikuti apa yang saya sampaikan jangan setengah-setengah.
Kalau kalian mengikuti semuanya dengan baik dan sungguh-sungguh, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang sudah disediakan Tuhan, apa yang kau nyanyikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kamu nyanyi seperti itu tuh kamu juga ngalami loh. Ya harusnya, harus. Jadi kalau nyanyi eh, lebih dari pemenang, harusnya kamu ngalami, engkau mengalami yang namanya lebih dari pemenang, jangan cuma nyanyi doang. Ya. Nah, hari ini saya mengajar kepada kalian untuk apapun yang kau nyanyikan, apapun yang kau deklarasikan, apapun yang kau percaya, itu terjadi di dalam hidupmu. Katakan amin. Mazmur 119, kalian mungkin Alkitabnya nggak ada. Ayat 130 sampai 133, saya bacakan dengan cepat. Ini menjadi awal dari pemahaman kalian yang nanti akan saya sampaikan tentang diangkat atau ditinggal ya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, saudara perhatikan, Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firmanmu memberi terang. Jadi firman itu kalau kalian baca, kalau kalian ngerti, kalian paham, itu akan menyingkapkan banyak hal dan akan membuat hidup kita yang tadinya di dalam kegelapan akan menjadi terang. Kemudian yang tadinya kalian ini bodoh, saya bodoh tadinya ya, tidak ngerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tapi ketika engkau baca firman, kemudian kamu mulai paham, maka eh, firman itu akan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Itu Mazmur 130 ayat 119 ayat 130. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendamakan perintah-perintahmu. 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ketika engkau rajin mendeklarasikan firman, rajin merenungkan firman, Alkitab yang sudah saya bagikan kepada kalian, engkau jadikan itu harta yang berharga, ya. Hartamu itu adalah Alkitab yang kamu pegang itu. Kemudian engkau baca sampai tersingkap sesuatu, maka yang tadinya engkau di dalam kegelapan akan menjadi terang. Maka tadinya engkau selalu membuat keputusan-keputusan yang bodoh karena kamu tidak paham, ya. Maka engkau segan diberi yang namanya. Maka langkahmu yang tadinya ini selalu berada di dalam kejahatan, engkau akan diluputkan dari semua kejahatan. Berarti firman itu bisa mempengaruhi hidupmu menjadi baik atau tetap di dalam jahat, tetap di dalam keadaan jahat. Kapan itu membuat kita menjadi orang-orang yang baik? Ketika firman itu kamu dengar, firman kamu baca, dan engkau mulai paham, mulai ada pewahyuan, mulai ngerti. Oh, kalau aku taat, berkat mengikuti aku. Oh, kalau aku tidak taat, aku diikuti kutuk. Oh, kalau aku ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, aku akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Oh, kalau aku ini mengampuni, aku akan diampuni. Oh, kalau aku ini dosaku diampuni, aku tuh sembuh. Jadi banyak sekali sebetulnya firman Tuhan yang merupakan uh, alat ya, alat buat engkau untuk hidup di bumi ini mengalami yang namanya terobosan, kemenangan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara sekarang masuk di Matius 24 ayat 40 sampai 41. Matius 24, 40 sampai 41. Ketika engkau membaca ayat ini, pahamilah bahwa ayat ini terjadi hari ini. Ya, kalau dibaca besok ya terjadi besok. Kalau dibaca 2 minggu yang akan datang, yaitu 2 minggu yang akan datang. Jadi artinya apa? Dia itu sifatnya ini ketika kita baca. Ya, contohnya gini. Matius 24 ayat 40 sampai 41.
Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat ini bukan berarti bahwa nanti, tapi hari ini. Hari ini itu kamu harus tahu, aku ini sudah diangkat, apa aku sudah ditinggal sama Tuhan. Nah, kamu membaca gitu ya. Kok nggak ada respon? Ya, oke ya, paham ya. Coba dibaca bareng-bareng. Matius 24 ayat 40. 2, 3. Satu. Jadi ayat ini ngomong di dalam gereja ini, di dalam gerejamu nih, kelas 3 Teluk Dalam, ada dua bagian manusia. Ya. Bagian yang ditinggalkan atau bagian yang diangkat. Maksudnya apa? Ditinggal. Ditinggal itu dia doa apa saja, dia puasa, dia ngapain saja yang dia teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan itu sudah memalingkan wajahnya. Karena apa? Karena dosanya itu sudah terlalu penuh. Sehingga cawan murka Tuhan itu menimpa atas dirinya. Ya. Saudara perhatikan sekali lagi. Di dalam gereja ini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang diangkat, yang kedua adalah yang ditinggal. Itu tidak berlaku nanti, tapi hari ini. Kalian harus memahaminya, jangan pernah yang namanya menyepelekan waktu. Ya. Kalau hari ini kamu menyadari bahwa kamu ini ditinggal sama Tuhan, kamu bertobat sungguh-sungguh. Apa ciri-cirinya orang yang ditinggal sama Tuhan? Apa saja yang dilakukan tidak berhasil, tidak ada progres. Sudah diberi kesempatan, tapi dia tetap saja berkeras untuk menentang Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Ya, sementara Tuhan sudah memberikan yang namanya cara-cara terobosan untuk kamu mengalami terobosan, cara-cara untuk kamu mengalami keberhasilan, cara-cara untuk kamu mengalami kesembuhan, cara-cara untuk mengalami kamu diberkati. Tapi mengabaikan firman itu, maka sebetulnya ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menerima kebaikan Tuhan oleh karena kekerasan hatinya. Nah, saya mau kalian ketika mendengar firman ini ngecek dirimu ini, saya ini sepertinya ditinggal Tuhan, tapi karena nafasmu masih ada, berarti masih ada kesempatan kepadamu untuk teriak, Tuhan ampuni aku. Ya. Ketika engkau berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau sungguh-sungguh kembali kepada jalan-jalanmu, aku mau mengalami kebaikanmu, maka sebetulnya Tuhan dengan segala kebaikannya akan menolongmu. Sekarang baca di Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 1 ya. 31 34. Matius 25 31 34. Judulnya penghakiman terakhir ya. Matius 25 31 sampai dengan 34. Coba kalian baca 2 3. Di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada orang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari.
Waktu kalian baca ini, harus menerapkan itu di dalam dirimu. Aku ini domba atau kambing? Aku ini di sebelah kanan Tuhan atau aku di sebelah kirinya? Ya kan? Jadi kalau membaca firman itu jangan cuma baca dan jangan ogah-ogahan, ya. Karena firman itu adalah alat untuk mendeteksi keadaan dirimu. Jangan sampai mengabaikan firman. Kenapa saya sampai rela memberikan kepadamu, mengirimkan dari Semarang, dari Jakarta ke Nias, sekian puluh Alkitab kepadamu. Karena saya rindu kalian itu mengalami yang namanya kehidupan yang diselaraskan dengan firman sehingga kalian mengalami semua kebaikan Tuhan. Ya. Jadi jangan kau abaikan firman yang itu tuh hartamu. Firman itu hartamu. Firman itu adalah untuk ngecek dirimu. Apakah aku ini sekarang domba atau kambing? Kalian nanti bisa baca sendiri selanjutnya karena waktu saya tidak akan membacakan seluruhnya. Tapi maksudnya begini, siapa kambing, siapa domba? Kambing adalah orang-orang yang egois, yang tidak pernah mau berbagi, yang selalu menjadi batu sandungan, yang hidupnya belum selesai dengan dirinya sendiri. Domba adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah selesai dengan kemarahannya, selesai dengan sakit hatinya, selesai dengan mamon, selesai dengan keserakahannya. Dan ketika Tuhan memperlihatkan kepadanya ada saudaranya yang kekurangan, dia memberi. Ada saudaranya yang terikat oleh dosa, dia menolong, membebaskan dia dari dosa. Ada saudaranya yang lapar, dia memberi makan. Ada saudaranya haus, dia memberi minum. Ada saudaranya yang lagi sebagai orang asing, dia memberikan tumpangan. Ada saudaranya yang masuk di dalam penjara, dia mengunjunginya. Itu adalah domba. Terus kalian berkata begini, Bu, ini ada ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau seorang asing atau telanjang atau sakit atau di dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Engkau mungkin berkata gini, aku kan sekarang masih di penjara, jadi aku wajib dilayani. Mungkin kamu berkata begitu. Tapi firman Tuhan hari ini saya ingin engkau bisa memahaminya dengan dimensi yang lain ya. Oke, kamu sekarang lagi ada di penjara. Tapi marilah sekarang memiliki sikap, aku ini di penjara, tapi aku ini posisinya di sebelah kanan Bapak atau di sebelah kiri Bapak. Jika aku sudah di dalam penjara, artinya Tuhan menangkap aku, Tuhan mau memperbaiki hidupku. Kalau aku di dalam penjara, aku masih dengan pola pikir yang lama. Aku masih hidup di dalam kejahatan. Aku masih menjadi batu sandungan. Aku masih keras kepala. Aku masih malas. Aku masih mendelay setiap perintah-perintah Tuhan. Aku masih menjadi batu sandungan bagi sesamaku. Ketika aku dimaki, aku keluar yang namanya kebun binatang. Itu yang terjadi. Tapi ketika hari ini engkau memutuskan, Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh dari semua yang namanya manusia lamaku. Engkau berfirman di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Tuhan, ubahlah hatiku ini yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang mau taat, hati yang mau dengar setiap ketetapan-Mu, firman-Mu, dan aku akan menjadi pelaku firman-Mu. Oh Roh Kudus yang diam di dalam aku, ajari aku, insyafkan aku. Kemudian engkau mulai berubah, walaupun sedikit-sedikit tapi konsisten. Engkau mulai dengar-dengaran akan firman Tuhan, engkau mulai mengubah cara pikirmu, dan engkau mulai memutuskan untuk pindah dari maut kepada hidup, menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, maka engkau domba. Perhatikan ya, ini serius. Ini serius. Nanti akan ada orang-orang yang di dalam
kalau satu lingkup itu, dalam satu kamar itu, tiba-tiba ada yang tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba ada yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia selesai hidupnya. Ya. Nah, kamu tahu dia domba atau kambing. Dia sendiri tahu dia domba atau kambing. Karena hari ini sudah saya beritahu. Ya. Kamu nanti baca sendiri di Matius 25, penghakiman terakhir, ayat 31 sampai dengan 46. Ya. Nah, hari ini, kenapa saya memulai di tahun 2026 ini dengan khotbah yang keras? Karena engkau harus ngerti yang namanya waktu Tuhan, kairos, ya, waktu Tuhan. Itu engkau tidak bisa yang namanya main-main dengan waktu Tuhan. Coba perhatikan di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ya, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Semua yang surga punya itu sudah diberikan kepadamu. Ya, sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa, usaha Bapa di surga untuk mengembalikan, memulihkan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan untuk kembali di dalam pelukannya. Tetapi hebat apapun Tuhan itu melakukan usaha untuk menyelamatkan manusia, ada yang namanya kebebasan untuk memilih. Kamu mau memilih taat atau kamu mau memilih memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa yang namanya memaksa kehendakmu. Makanya ada ayat yang berkata, lihat aku mengetok pintu rumahmu. Aku sabar menunggu engkau. Nanti kalau kamu baca di kitab Wahyu 3, Wahyu 2 itu, aku mengetok pintumu. Tuhan itu enggak yang namanya langsung masuk aja di dalam hatimu. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mau memaksa. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kepadamu untuk memilih mau taat atau mau memberontak kepada Tuhan. Sesungguhnya ketika engkau mau taat, engkau mau melepaskan semua masa lalumu, mau melepaskan semua manusia lamamu, ya. Engkau mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, ada banyak sekali terobosan yang Tuhan akan kerjakan atas hidupmu. Saya mau kalian mengerti ini, supaya ini menjadi sebuah tuntunan dalam hidupmu. Engkau tidak lagi bingung, kenapa aku harus baca Alkitab sih? Ya, kenapa sih aku harus mengikuti firman Tuhan? Ya. Coba dibuka di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Hidup oleh roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Tapi masalahnya dia harus ada di dalam Kristus Yesus. Tidak dihukum. Ya. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh itu memberi kamu hidup. Di dalam dirimu itu memberikan kepadamu nasihat, memberikan kepadamu insyaf, supaya kamu ingat kembali kepada firman Tuhan, balik lagi kepada firman Tuhan, yang kamu insyaf, menginsyafkan kamu akan dosamu. Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu itu membuat kamu hidup. Tapi seringkali kita ini masih tetap hidup di dalam hukum dosa dan maut. Ini ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya? Berarti ada yang namanya dua hukum. Ada yang namanya dua hukum. Yang hukum pertama adalah hukum roh dan kehidupan. Ketika engkau berada di pihak Yesus, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi kenapa kamu kalah terus dengan hawa nafsumu? Kenapa kamu masih maki-maki temanmu? Kenapa engkau masih membenci? Kenapa engkau masih main narkoba? Kenapa engkau masih berbohong? Tapi kamu nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Waktu yang nggak masuk akal.
Tapi ketika kau memutuskan untuk hidup di dalam roh dan kehidupan, maksudnya bagaimana? Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yes, Yohanes 6 ayat 63. Kalau engkau mengikuti segala perkataan-perkataan Tuhan, maka engkau hidup di dalam roh dan kamu hidup. Maksudnya apa? Seluruh aspek di dalam hidupmu, keluargamu hidup, ekonomimu hidup, kesehatanmu hidup, seluruh pelayananmu hidup, pekerjaanmu, semuanya hidup. Dia mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukannya. 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekarang lanjutkan di ayat 5. Roma 8 ayat 5. Jadi tadi ada dua hukum ya. Kamu berada di mana sekarang? Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, ya, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kamu di dalam hukum roh dan kehidupan. Kamu tidak mengikuti keinginan daging, tidak memikirkan hal-hal yang daging, tetapi memikirkan perkara-perkara roh, firman Tuhan. Dan engkau mengerjakannya, engkau melakukannya, engkau merenungkannya. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Nah, kenapa engkau sial terus? Karena isi pikiranmu cuman uang, kekhawatiran, hal-hal seksual, ya, hal-hal duniawi, kemarahan, kenajisan, iri hati. Makanya orang tersebut tidak hidup, tapi sebetulnya dia sedang di dalam maut. Ya, apa itu maut? Semua produk-produk kemiskinan, kehancuran, sakit penyakit, semua itu maut. Ya. Tapi maut itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kenapa aku masih mengalami maut? Karena keputusanmu tidak mau pindah dari maut kepada hidup. Saudara masih ngikuti saya? Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan. Kepalanya isinya apa? Daging. Dia memikirkan hal-hal dari daging. Iri hati, kemarahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan itu daging. Ada sukacita, singgol bacok, narkoba, seks bebas, pesta pora, itu daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi, kalau kamu baca Alkitab, itu berlaku buat hari ini. Baca Alkitab, tapi ya itu entar enggak. Hari ini kamu cek keberadaanmu. Isi pikiranku itu apa sih? Daging. Oh, kalau isi pikiranku hanya hawa nafsu, keinginan daging, maka aku sedang hidup di dalam maut, meskipun percaya sama Yesus. Saudara ngerti hari ini? Paham ya? Kalau paham kasih lambai-lambaikan tangan semuanya. Oke. Berarti sekarang kamu bisa ngecek hidupmu itu hidup di dalam roh atau di dalam daging adalah isi pikiranmu. Ngerti ya? Kalau pikiranmu isinya kemarahan, pikiranmu isinya ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, masa lalu nggak bisa mengampuni, ya, isinya cuman pengen mabuk-mabukan, isinya pengen pesta pora, inginnya pikirannya cuma kepengen narkoba, kamu hidup di dalam maut. Itulah kenapa tidak ada progres di dalam hidupnya. Jadi bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi itu keputusan kita sendiri ketika kita memikirkan daging.
Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya kan? Kalau kita ini hidup di dalam daging, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Waktu kita bermusuhan dengan Allah, kita doa apa saja tidak didengar. Kemudian ada yang berkata begini, aku memang tidak pernah berdoa, aku tidak membutuhkan pertolongan apapun, hidupku ya sudah seperti ini, bertobat. Bertobat. Karena apa? Tuhan itu masih namanya memberikan anugerah dan kasih karunia. Waktu kamu teriak sama Yesus, Yesus tolong aku, Tuhan tolong aku, dia akan datang dan menolong. Jangan sombong, jangan congkak dan berkata, enggak perlu, aku enggak perlu berdoa. Yang penting hidupku hari ini sudah dipelihara sama kalapasnya dikasih makan. Aku dikasih tempat tidur kok. Aku enggak tidur di jalanan kok. Jangan berpikir seperti itu. Karena kalau engkau berkeras dengan tawaran Tuhan yang menawarkan kehidupan yang lebih baik kepadamu, kamu menolaknya, engkau akan menyesal selama-lamanya. Dan kata selama-lamanya itu dahsyat. Selama-lamanya. Kamu baru ditahan 2 tahun. Kamu sudah kepengen keluar, pengen pulang ke rumah, betul nggak? Nggak tahan. Apalagi kalau sudah di neraka. Di penjara kamu masih bisa keluar. Di neraka kamu tidak bisa keluar. Jadi hari ini jangan keraskan hatimu. Ketika engkau berkata teriak, Yesus Tuhanku, ampuni aku, tolonglah aku, Roh Kudus bantu aku untuk aku menjadi orang yang taat. Dia akan datang kepadamu dan memberi pertolongan kepadamu. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara perhatikan ayat 9 dan 10. Kamu tidak hidup di dalam daging. Amin. Di dalam roh. Kapan kamu hidup di dalam roh? Ketika kamu mulai memperhatikan setiap firman Tuhan dan melakukannya, maka kamu sedang hidup di dalam roh. Ketika kamu hidup di dalam roh, dari awal ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, Roh Allah diam di dalam kamu. Terus kemudian engkau mulai membaca firman dan melakukannya. Maka mulai ada Roh Kristus, tidak hanya Roh Kudus tapi Roh Kristus. Kenapa? Firman itu adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dan kamu baca di Wahyu 19, firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengkoreksi hidupmu. Kamu mau taat. Roh Kudus, bagaimana kamu taat? Bagaimana kamu dengan Roh Kudus? Gampang. Cuma kamu ngomong, Roh Kudus, hari ini koreksi hidupku. Roh Kudus, aku ini kok masih malas. Roh Kudus, aku ini masih diam dengan setiap perintah Tuhan. Roh Kudus, kok aku susah ya mengampuni. Ngomong sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong buat hidupmu. Bapak, ibumu, orang tuamu, mama, papamu tidak bisa tolong kamu. Yang bisa tolong kamu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang dikirimkan kepadamu. Dialah penolongmu. Nah, Roh Kudus diam di dalammu, engkau tinggal berkata, Roh Kudus, ajari aku untuk taat kepada firman. Sebab firman itu adalah Yesus sendiri. Ketika hidupmu selaras dengan firman, ada Roh Kristus. Sudah ada Roh Kudus, kemudian kamu taat kepada firman-Nya,
maka ada Roh Kristus. Roh Kristus diam di dalammu membuat engkau seperti Kristus, bukan seperti setan. Amin. Tapi kalau kamu malas baca firman, kamu tidak pernah punya waktu sendiri dengan Tuhan dan membaca setiap firman Tuhan, itu engkau sedang memberi kesempatan kepada roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Iblis, kuasa kegelapan. Galatia 4 ayat 9. Roh-roh dunia. Roh-roh yang membuat engkau hidup di dalam daging, kemarahan, hawa nafsu, iri hati, roh-roh dunia. Bukan Roh Kudus. Tapi ketika engkau terus membaca firman, engkau merenungkannya, engkau mengubah pola pikirmu selaras dengan firman. Firman itu adalah pedang roh. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika engkau mengucapkan firman, mengimajinasikan firman engkau yang sudah diberi bahasa roh, engkau bahasa roh, terus kemudian deklarasikan firman. Itu ada api menyala di dalam dirimu. Ibrani 12 ayat 29, Allah adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Roh-roh dunia tadi. Misalnya kalau kamu dikuasai oleh roh kemalasan, malas sekali orangnya, mau ngapa-ngapain tuh malas. Kamu dikuasai oleh roh kemarahan, bentar-bentar marah. Kamu dikuasai oleh roh-roh perjinahan, bentar-bentar pengennya pikirannya jorok porno cabul. Tapi ketika engkau hadirkan firman, engkau deklarasikan, engkau baca firman sembari engkau mengucapkannya, di dalam dirimu mulai ada api. Amen. Galatia 4 ayat 9, coba dibaca. Galatia 4 ayat 9. Ada yang dinamakan roh-roh dunia. Nah, saudara, kan saya tadi di awal ngomong ya, Alkitab, firman itu adalah seperti cermin. Itu ngecek, mendeteksi keberadaanmu. Kamu itu dikuasai oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh roh-roh dunia. Itu dari kamu membaca firman. Lihat nih, Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Betul kan? Itu ada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Betul nggak? Di dalam TSI, di dalam Alkitabmu mengatakan begini, lalu bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah, bahkan yang sudah dia angkat sebagai anak-anaknya. Ini keren loh keberadaanmu itu sebetulnya ketika terima Yesus. Lalu bagaimanakah mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah, bahkan yang sudah dia angkat sebagai anak-anaknya, kembali menjadi seperti budak untuk hal-hal yang lemah dan tidak berguna, bahkan kepada para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini. Ini ayat terjemahnya agak tidak jelas, tapi kalau di TP-nya berkata gini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu jadi anak Allah. Sesudah kamu dikenal Allah, ya, kamu jadi anak Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini ayat ini, saudara bisa melihat keberadaanku ini di mana. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus di dalam diriku, harusnya. Aku ini hidupnya seperti Kristus. Aku tidak pelit, aku tidak menjadi orang yang malas, aku bukan pecundang, aku bukan pezina, aku bukan pendusta. Betul ya? Tapi aku seperti Kristus. Seperti Kristus bagaimana? Aku orang yang murah hati. Aku orang yang bisa diajar. Aku orang yang lemah lembut, rendah hati. Aku orang yang murah hati. Aku orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Maka kamu sedang memposisikan dirimu sebelah kanan Bapa sebagai domba.
Tapi jika engkau memutuskan untuk bertingkah laku sesuai dengan kehidupan lamamu, manusia lamamu, nggak mau bertobat sungguh-sungguh, maka engkau itu keputusanmu sendiri untuk menjadi kambing sebelah kirinya Bapa di surga. Sebelah kiri yang namanya kambing itu akan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama-lamanya. Hari ini jangan keraskan hatimu. Saya mau kalian hari ini mengambil keputusan. Keputusanmu di awal tahun ini menentukan sepanjang tahun 2026. Boleh cek omongan saya, ya. Boleh cek omongan saya. Kalian yang dengar hari ini, engkau duduk di gereja ini. Kalau mulai hari ini, engkau berketetapan untuk menjadi orang yang taat. Engkau pindah dari maut kepada hidup. Coba baca di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24, saya bacakan. Aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya semua orang yang mengikuti perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, mereka sudah memiliki hidup yang kekal. Allah tidak akan menghukum mereka, karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa kematian dan dipindahkan ke dalam kelompok orang-orang yang hidup selama-lamanya. Saudara, ayat ini jelas ya? Ini ada yang ayat TB yang terjemahan baru, ayatnya ngomong seperti ini lebih ringkas. Kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, punya huruf besar, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kepada Yesus Kristus, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia sudah pindah. Saudara perhatikan kata-kata ini. Pindah dari maut ke dalam hidup. Pindah dari manusia lama kepada manusia baru. Pindah dari orang yang bodoh, tidak mau dengar firman Tuhan, menjadi orang yang pandai, berhikmat, yang memahami firman Tuhan. Pindah dari orang-orang yang dulu suka berzina menjadi orang-orang yang menjaga kekudusannya. Nah, ketika dia pindah, hari ini ketika seluruh bumi mengalami yang namanya penghakiman Tuhan, entah bencana alam, entah kelaparan, entah wabah sakit penyakit, entah pekerjaan antikris, ketika kamu sudah pindah, engkau sedang mengambil keputusan untuk hidup di dalam perlindungan Tuhan. Jika engkau masih berkeras, tidak mau berubah, tetap ada di dalam maut, tetap ada di dalam daging, memikirkan hal-hal daging. Ketika pencobaan datang atas seluruh bumi, orang-orang yang berkeras ini akan mengalami yang namanya murka Tuhan. Saya sudah mengajarkan kepada kalian hari ini untuk mengambil keputusan. Tuhan memberikan kepada kita hari ini kasih karunia dan anugerahnya, kesempatan. Mari sungguh-sungguh engkau responi firman Tuhan hari ini dan ngecek keberadaanmu itu hari ini di mana. Nggak usah nunggu nanti wafat telat. Kalau kamu ntar aja, umurku kan masih muda, aku belum, nggak harus baca firman hari ini. Itu untuk orang-orang yang sudah tua, yang sudah menuju kepada kehidupan kekal. Telat, ya, karena tidak semua orang itu nanti akan mengalami yang namanya yang mau hidupnya sampai panjang. Nggak ada orang-orang yang memang harus segera menghadap kepada Tuhan di usia mudanya. Baca di Wahyu 3 ayat 10 dan 12. Ini jadikan ayat ini pegangan sepanjang tahun 2026 sebagai alat untuk ngecek keberadaanmu di
mana. Ya. Kamu tahu kok kenapa kamu gagal. Kamu tahu kok kenapa kamu miskin. Kamu tahu ayat ini. Ya. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Saudara perhatikan ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau tekun, engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku. Tekun itu artinya apa? Kamu sudah pindah dari maut kepada hidup. Kamu tekun di situ lurus aja, nggak usah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ketika engkau disakiti, tekun aja, disuruh mengampuni, tekun ngampuni. Disuruh yang namanya tidak membalas, tekun aja tidak membalas. Disuruh Tuhan berkata, oh perkataan sia-sia yang kau ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kamu melatih omonganmu untuk tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia. Tekun di situ. Hari lepas hari belajar untuk tekun melakukan firman Tuhan. Maka engkau sedang menjalani kehidupan yang diluputkan pada waktu segala seluruh alam semesta ini mengalami yang nama goncangan atau hukuman atau kesusahan besar. Engkau mengalami dibedakan dan diistimewakan karena engkau bertekun mendengar firman Tuhan, melakukannya dan setia. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maksudnya apa? Akan ada yang nama kelaparan, akan ada namanya wabah, akan ada yang nama gempa bumi, akan ada yang namanya peperangan, akan ada yang namanya kesusahan besar. Tapi firman Tuhan berkata, karena kamu menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku akan meluputkan kamu dari pencobaan yang akan datang seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudara perhatikan di ayat 12, ini keren sekali. Ada siapa menang? Jadi kalian nyanyi toh? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kamu nyanyi, kamu harus ngerti posisimu itu pemenang atau pecundang. Jangan cuma nyanyi doang. Lebih dari pemenang berarti kamu sudah menang. Barang siapa menang? Menang atas apa? Hawa nafsumu, kemalasanmu, dustamu, keinginan-keinginan dagingmu. Kamu menang di situ. Nah, kamu menjalani kehidupan di dalam roh seperti yang Tuhan inginkan. Ia akan kujadikan soko guru dan di dalam bait suci Allahku ia tidak akan keluar dari situ. Dia tetap menjaga hidupnya dalam hadirat Tuhan, dalam lingkup sayapnya. Itu seperti Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91 pasti sudah pada hafal ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, yang duduk dalam lindungan yang maha kudus akan berkata, tempat pelindunganku, gunung batu perlindunganku, Allahku yang aku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat, dari kuasa kegelapan, dari semua musuh-musuhku. Diperintahkan untuk menudungi aku, untuk menjagai aku. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang jahat menimpa hidupmu. Amin. Karena engkau bertekun untuk melakukan firman Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang diluputkan, dibedakan, diistimewakan. Dan yang ajaib, yang keren lagi, ada nama-nama Allahmu diam di dalam kamu. Siapa nama Allahmu? Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan itu diam di dalammu. Sehingga ketika engkau sedang membutuhkan sesuatu, engkau tinggal berkata Jehovah Jireh.
Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhanku. Maka tiba-tiba kebutuhanmu, tidak ada makanan di meja makan. Karena engkau percaya ada Allah Jehovah Jireh di dalam dirimu. Tiba-tiba ada orang ngirimin kamu makan. Jehovah Rafa ada di dalam dirimu. Kamu sakit. Ini yang namanya berminggu-minggu di rumah sakit tergeletak. Tidak perlu yang namanya jalan kemana-mana membawa sakit penyakitmu. Tidak perlu. Karena Jehovah Rafa itu tinggal di dalammu. Ada nama Tuhan Allahmu diam di dalammu. Jehovah Rafa. Breakthrough, apa itu? Allah penerobos. Penerobos. Apapun hari ini yang sedang kau lakukan, sepertinya pintu tertutup. Tapi ada nama Allahmu, yaitu Master of Breakthrough. Allah penerobos itu diam di dalammu. Maka hidupmu tidak akan stuck. Engkau akan terus mengalami yang nama terobosan-terobosan. Amin. 6 ini putuskan untuk kamu tinggal di dalam firman. Menyatu dengan sang pemenang. Siapa sang pemenang? Yesus. Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Yesus itu adalah firman. Menyatu dengan firman, engkau menyatu dengan sang pemenang, maka engkau akan keluar lebih dari pemenang. Maka engkau adalah orang-orang yang diangkat, bukan yang ditinggal. Engkau akan mengalami sembuh, bukan dibiarkan sakit. Engkau akan mengalami diberkati, bukan dibiarkan miskin. Engkau akan mengalami orang-orang yang berhasil dan beruntung meskipun kamu masih ada di lapas ini. Tapi pola pikirmu sudah diselaraskan dengan firman. Engkau ngerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Engkau memahami apa yang saya sampaikan dan Roh Kudus menolongmu. Yesus memberkati. Kita berdiri dan kita berdoa. Silakan bangkit berdiri. Ikuti doa saya ya. Saya melihat surga terbuka. Saya melihat sudah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya melihat ada iblis di ruangan khusus sana yang memiliki catatan hidupmu. Tapi saya di sini akan berdiri sebagai imamat yang rajani, menjadi orang yang memintakan belas kasihan kepada Bapa di surga atas hidupmu. Ya. Dan engkau hari ini memutuskan untuk hidup di dalam pertobatan. Putuskan untuk pindah dari maut kepada hidup. Putuskan untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Jangan keras hati. Ya, saudara, saya ngomong serius. Ini saya lihat sudah ada surga, pintunya kebuka, dan ada dalam sebuah persidangan ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ada para pendakwa, yaitu iblis dan kuasa kegelapan. Saudara mengerti bahwa ketika kamu tinggal di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku minta ampun karena dosa dan pelanggaranku. Ampuni kekerasan hatiku. Aku bertobat sungguh-sungguh. Aku mengampuni sesamaku. Aku mengampuni diriku sendiri. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Sesama. Dan berdamai dengan Tuhan. Hari ini aku memutuskan untuk pindah dari maut kepada hidup. Dan aku memutuskan untuk hidup di dalam roh
Tekun mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu hidupku pagi hari ini. Roh Kudus, aku mengundang Engkau menghancurkan benteng-benteng yang masih ada di dalam diriku. Untuk membuka selubung-selubung yang masih ada di dalam pikiranku. Jadikan aku ciptaan yang baru, manusia yang baru, hati yang baru, hati yang mau taat dan dengar-dengaran. Roh Kudus, meteraikan aku milik Bapa di surga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Si tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah hing urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis.